Halo Lintang dan selamat pagi. Ya, hari ini kita mau ujian modul lagi. Hari ini mata pelajarannya IPA dan SBDP. Kita akan mengerjakan ujian modul IPA dulu ya, ujian modul 4 IPA. Oke? Kita mulai? Siap? Oke. Oke, soal nomor 1, bagian A. Bagian A ini ada 25 soal, kemudian nanti bagian B ada 5 soal. Kita mulai bagian A yang nomor 1. Bagian struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup adalah A. Sel, B. Atom. Bagian struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup adalah A. Sel, B. Atom. Tuh, okay. Soal nomor 2. Sel pertama kali ditemukan oleh A. Carl, B. Robert Hooke. Sel pertama kali ditemukan oleh A. Carl, B. Robert Hooke. Siapa yang menemukan sel pertama kali? Tuh. Soal nomor 3. Untuk melakukan pengamatan terhadap sel harus menggunakan mikroskop karena A. Ukurannya terlalu besar, B. Ukurannya sangat kecil. Untuk melakukan pengamatan terhadap sel harus menggunakan mikroskop yang begini. Karena A. Ukurannya terlalu besar, B. Ukurannya sangat kecil. Yang mana? Itu. Oke. Nomor 4. Fungsi dari dinding sel adalah A. Melindungi isi sel, B. Penghasil enzim. Fungsi dari dinding sel adalah A. Melindungi isi sel, B. Penghasil enzim. Yang mana jawabannya? Soal nomor 5. Fungsi dari vakuola pada sel adalah A. Pengangkut protein, B. Penyimpan cadangan makanan. Fungsi dari vakuola pada sel adalah A. Pengangkut protein, B. Penyimpan cadangan makanan. Yang mana fungsi vakuola pada sel? Tuh. Soal nomor 6. Fungsi peroksisom pada sel adalah A. Pengangkut protein, B. Penghasil enzim. Fungsi peroksisom pada sel adalah A. Pengangkut protein, B. Penghasil enzim. Yang mana fungsi peroksisom pada sel? Itu. Soal nomor 7. Itu kan nomor 7 ya. Yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein adalah A. Retikulum, B. Dinding sel. Yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein adalah A. Retikulum, B. Dinding sel. Nomor 8. Yang berfungsi sebagai proses pencernaan pada sel adalah A. Ribosom, B. Lisosom. Yang berfungsi sebagai proses pencernaan pada sel adalah A. Ribosom, B. Lisosom. Yang mana yang berfungsi sebagai proses pencernaan pada sel? Yang mana? Itu. Nomor 9. Kloroplas adalah pemberi warna pigmen warna hijau yang disebut dengan A. Klorofil, B. Bluropil. Kloroplas adalah pemberi pigmen warna hijau yang disebut dengan A. Klorofil, B. Bluropil. Yang mana? Aduh. Itu. Nomor 10. DNA dan RNA pada inti sel berfungsi untuk A. Semua aktivitas sel, B. Pembawa sifat keturunan. DNA dan RNA pada inti sel berfungsi untuk A. Semua aktivitas sel, B. Pembawa sifat keturunan. Yang mana jawabannya? DNA dan RNA. Itu. Soal nomor 11. Salah satu fungsi jaringan epitel adalah sebagai proteksi. Proteksi adalah A. Sebagai alat pertahanan dari benturan atau luka. B. Menyerap sari makanan pada usus. Salah satu fungsi jaringan epitel adalah sebagai proteksi. Proteksi itu sendiri artinya apa? Maka A. Sebagai alat pertahanan dari benturan atau luka.
B. Menyerap sari makanan pada usus. Yang mana artinya proteksi. Nomor 12. Salah satu fungsi jaringan epitel adalah absorpsi. Absorpsi artinya apa? Apakah A. Sebagai alat pertahanan dari benturan atau luka. B. Menyerap sari makanan pada usus. Salah satu fungsi jaringan epitel adalah sebagai absorpsi. Absorpsi artinya apa? Apakah A. Sebagai alat pertahanan dari benturan atau luka. Atau B. Menyerap sari makanan pada usus. Yang mana? Itu 13. Jaringan saraf berfungsi untuk A. Mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima rangsangan. B. Menyerap sari makanan pada usus. Jaringan saraf berfungsi untuk A. Mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima rangsangan. B. Menyerap sari makanan pada usus. Itu. Soal nomor 14. Neuroglia memiliki fungsi sebagai A. Mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima rangsangan. B. Menyokong, merawat, dan melindungi neuron. Neuroglia memiliki fungsi sebagai A. Mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima rangsangan. B. Menyokong, merawat, dan melindungi neuron. Yang mana jawabannya? Yang itu. Nomor 15. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yakni jaringan A. Meristematik dan jaringan primer. B. Jaringan primer dan sekunder. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yakni A. Jaringan meristematik dan jaringan permanen. B. Jaringan primer dan sekunder. Nomor 16. Organ pada hewan dan manusia dibedakan menjadi dua, yakni A. Organ hati dan organ otak. B. Organ dalam dan organ luar. Organ pada hewan dan manusia dibedakan menjadi dua, yakni A. Organ hati dan organ otak. B. Organ dalam dan organ luar. Mana itu? Yang jelas nunjuknya. Mana jawabannya? Ya, jelas. Itu. Nomor 17. Yang termasuk organ dalam adalah A. Hati, otak, ginjal, hidung. B. Ginjal, hati, otak, paru-paru. Yang termasuk organ dalam adalah A. Hati, otak, ginjal, hidung. B. Ginjal, hati, otak, paru-paru. Yang mana yang organ dalam? Nomor 18. Yang termasuk organ luar adalah A. Paru-paru, ginjal, mulut, mata. B. Mata, hidung, mulut, telinga. Yang termasuk organ luar adalah A. Paru-paru, ginjal, mulut, mata. B. Mata, hidung, mulut, telinga. Yang mana yang organ luar? Tunjuknya yang benar yang mana? 1, 2, 3 jawabanmu yang mana yang organ luar? Ayo. Yang mana yang pasti jawabanmu? Itu. Nomor 19. Organ daun pada tumbuhan berfungsi sebagai A. Tempat fotosintesis. B. Penopang. Organ daun pada tumbuhan berfungsi sebagai A. Sebagai tempat fotosintesis. B. Sebagai penopang. Yang mana fungsinya organ daun? Sudah? Soal nomor 20. Kaliptra pada akar berfungsi sebagai A. Melindungi ujung akar. B. Memperluas tajuk tumbuhan. Kaliptra pada akar berfungsi sebagai A. Melindungi ujung akar. B. Memperluas tajuk tumbuhan. Yang mana fungsi kaliptra? Yang mana? Loh. Yang pasti. Itu. Oke. Soal nomor 21. Molekul adalah A. Bahan kimia dasar penyusun kehidupan. B. Fungsional terkecil dalam makhluk hidup.
Molekul adalah A. Bahan kimia dasar penyusunan kehidupan, B. Fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Nomor 22. Kelompok sel yang sejenis disebut dengan A. Molekul, B. Jaringan. Kelompok sel yang sejenis disebut dengan A. Molekul, B. Jaringan. Dilihat kalau nunjuk tuh. Dah. Nomor 23. Satu organisme dapat disebut juga dengan A. Sel, B. Individu. Satu organisme dapat disebut juga dengan A. Sel, B. Individu. Nomor 24. Seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah atau kawasan disebut A. Komunitas, B. Ekosistem. Seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah atau kawasan disebut A. Komunitas, B. Ekosistem. Nomor 25 atau soal terakhir bagian A. Organisasi kehidupan yang cukup beragam jenis makhluk hidup di dalamnya disebut A. Bioma, B. Ekosistem. Organisasi kehidupan yang cukup beragam jenis makhluk hidup di dalamnya disebut A. Bioma, B. Ekosistem. Mana itu? Yang mana jawabannya? Kita memasuki soal bagian B. Di bagian B ada 5 soal. Sekarang kita di soal pertama. Apa yang dimaksud dengan kambium? A. Lapisan sel-sel tumbuhan yang merupakan jaringan dewasa. B. Lapisan sel-sel tumbuhan yang merupakan jaringan muda. Apa yang dimaksud dengan kambium? Apakah A. Lapisan sel-sel tumbuhan yang merupakan jaringan dewasa, atau B. Lapisan sel-sel tumbuhan yang merupakan jaringan muda? Yang mana yang arti kambium? Soal nomor 2. Jelaskan fungsi dari jaringan kolenkim. A. Jaringan parenkim yang banyak mengandung klorofil. B. Jaringan penguat yang aktif membelah. Jelaskan fungsi dari jaringan kolenkim. Apakah A. Jaringan parenkim yang banyak mengandung klorofil, atau B. Jaringan penguat yang aktif membelah? Mana itu? Tunjuk di hurufnya. Soal nomor 3. Sebutkan minimal 4 organ pada hewan dan manusia. Apakah A. Sel, molekul, mata, hidung. B. Mata, hidung, jantung, paru-paru. Sebutkan minimal 4 organ pada hewan dan manusia. Apakah A. Sel, molekul, mata, hidung, atau B. Mata, hidung, jantung, paru-paru? Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan bioma? Apakah A. Organisasi kehidupan yang cukup beragam jenis, atau B. Sekumpulan makhluk hidup pada suatu tempat? Apa yang dimaksud dengan bioma? Apakah A. Organisasi kehidupan yang cukup beragam jenis, atau B. Sekumpulan makhluk hidup pada suatu tempat? Yang mana yang pengertian bioma? Itu. Nomor 5 atau soal terakhir untuk bagian B dan soal terakhir untuk ujian modul IPA. Apa yang dimaksud dengan populasi? A. Kumpulan dari individu atau spesies sejenis yang hidup pada suatu tempat. Atau B. Satu makhluk hidup tunggal. Apa yang dimaksud dengan populasi? Apakah A. Kumpulan dari individu atau spesies sejenis yang hidup pada suatu tempat, atau B. Satu makhluk hidup tunggal? Yang mana arti populasi? Mana itu jawabannya? Tunjuknya ke hurufnya yang betul.